Tidak bisa kalian mencintai kok nyari enaknya saja. Itu bukan cinta. Cinta itu dituntut kita untuk sanggup menanggung ceritanya. Seperti Rama dan Sinta, ada pengasingan, ada penculikan, ada fitnah, kemudian ada hidup jarak, berjarak dari yang dicintainya. Jadi cinta sejati akan kelihatan bukan saat bahagia, tapi saat muncul ujian. Jadi tresno itu bukan tentang aku nyaman bersamamu, tapi apapun yang terjadi aku siap menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita filsafat cinta yang khas Jawa. Berangkat dari satu pitutur yang terkenal sekali, yaitu tresno kuwi jalaran saka kulino. Mungkin sudah sering ya kita dengar pitutur ini, kita dengar kalimat ini bahwa tresno itu disebabkan oleh kulino, bahwa cinta itu lahir karena terbiasa. Kalau makna harafiahnya itu tresno itu cinta, jalaran itu disebabkan saka kulino, dari terbiasa. Ini nanti kita lihat ya maknanya apa. Ini mungkin agak nabrak pandangan kita bahwa cinta itu dari pandangan pertama. Kalau pandangan pertama kan berarti tidak ada kulinonya. Pokoknya nontoni kok ketok lumayan terus jatuh cinta kan gitu menurutmu. Jangan-jangan kamu salah paham. Itu bukan cinta. Karena kalau pakai filosofi ini, cinta itu akan lahir karena terbiasa. Kita lihat ya nanti maknanya apa. Tapi sebelum itu saya ingin mengawali dulu dari beberapa konsep dalam budaya Jawa tentang yang dimaksud dengan cinta. Selain tresno, ada yang namanya tresno di sini. Ada asih, ada welas. Ini menarik ya, kalau di Jawa tresno itu namanya laki-laki. Kalau asih dan welas itu nama untuk perempuan. Maknanya sama-sama berhubungan dengan cinta. Kalau tresno ini passion, rasa yang sangat kuat. Kita sering menyebutnya jatuh cinta. Di situ gabung antara keinginan, hasrat, nafsu, itu ada di situ. Itu namanya tresno. Mungkin kalau dipadankan dalam bahasa Arab ada mahabbah. Ada rasa. Ya memang ini awalnya sih, tapi kalau tidak ada rasa ya yang namanya cinta itu hambar. Ya kalau tidak ada rasa ya bestie saja kan. Tapi
Dia berubah jadi hubungan cinta itu kalau ada tresno, ada passionnya. Makanya dulu di sesi filsafat cinta, kita kan menjelaskan cinta itu unsurnya 3. Yang pertama passion, yang kedua intimasi, dan yang ketiga komitmen. Passion itu rasa tadi. Kalau intimasi itu kedekatan, nyambung, cocok. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu kita berjanji memberikan yang terbaik pada dia. Kita berjanji melakukan yang baik padanya. Itu namanya komitmen. Tidak menyakitinya dan seterusnya. Tapi kalau hanya passion saja, tidak ada komitmennya, tidak ada intimasinya, itu kalau bahasa Inggris namanya infatuation. Hanya ketergodaan sesak. Jadi hanya jatuh cinta yang sekilas. Kayak kalian mungkin tiba-tiba senang sekali dengan temanmu, ada rasa, tapi diajak komitmen tidak mau. Terus meskipun menurut saya hidup saya dengan dia tidak nyambung, kok saya tidak terlalu cocok, saya levelnya tidak di level dia. Kalau bahasa agama tidak sekufu dengannya misalnya. Tapi rasa itu ada. Ini hanya passion saja. Disebutnya nafsu. Ada sih yang jenis komitmen saja. Komitmen itu rasa itu tidak ada. Juga tidak merasa dekat, tapi karena satu organisasi, satu lembaga. Karena tiap hari kerja bareng, jadinya harus saling baik. Jadi komitmen. Komitmen saja, tidak ada passion, tidak ada intimasi. Yaitu kerja bakti. Nah iya kan? Yo antar jemput, yo neraktir, tapi kamu suka mau? Enggak, yo teman saja. Yo kerja bakti itu namanya. Baik. Oke ya bolehlah kembali ke belakang ketika kita banyak menjelaskan sesi-sesi tentang cinta. Nah, itu tresno, passion. Nanti ada konsep asih. Kalau asih ini ketika cinta tadi tumbuh menjadi tanpa pamrih. Terus jadi asih. Dia jadi lembut, dia jadi tulus. Itu namanya asih. Biasanya istilah ini digabung dengan welas. Welas lebih dulu terus asih. Karena ini memang nanti satu paket. Asih itu berhubungan dengan kedalaman. Kalau welas itu berhubungan dengan keluasan. Mungkin dekat dengan Rahman Rahim. Rahman itu welas. Rahim itu asih. Makanya Bismillahirrahmanirrahim mungkin kalau diterjemah dalam bahasa Jawa Rahmannya itu welas, Rahimnya asih. Allah itu maha welas, maha asih. Atau maha welas asih. Jadi asih itu ketika cinta semakin dalam, semakin tulus. Kalau tresno tadi digambarkan cinta yang untuk pasangan. Orang yang kalian cintai, pacar, istri, suami. Kalau asih ini gambarannya meskipun bisa saja nanti cinta kita pada pasangan berkembang jadi asih. Idealnya malah begitu. Jadi dalam terus jadi tulus. Kalau tresno tadi saya padankan dengan mahabbah, kalau asih ini saya padankan dengan mawaddah. Cinta yang dalam, yang rohim tadi. Nah, berbeda dengan welas. Kalau welas itu cinta yang lebih universal, lebih luas untuk siapa saja. Jadi kalau tadi contohnya orang tua pada anaknya itu asih. Kalian pada sahabatmu tertentu itu asih. Tapi welas itu terhadap alam pun ada cinta.
Ini namanya welas. Menolong orang yang tidak dikenal itu welas. Cinta pada alam itu welas. Sifatnya universal untuk semua makhluk. Jadi ketika kita asih, diri kita ini jadi seorang pecinta. Dan pecinta yang sejati ya tidak hanya mencintai pasangannya, anaknya, tapi ya mencintai siapa saja. Jadi ada tresno, ada asih, ada welas. Kalau tresno tadi mahabbah, asih itu saya padankan mawaddah, kalau welas itu rohmah. Jadi tresno, asih, dan welas. Mahabbah, mawaddah, dan rohmah. Ini kan doa yang sering dibacakan kalau ada orang menikah. Meskipun ketika orang menikah itu mendoakannya semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu ya buahnya welas asih. Kalau kita welas, kita asih, itu hidup pasti dalam ketenangan, kenyamanan. Kenapa mahabbah tidak disebut? Wong kalian sudah sampai nikah, ya mestinya sudah ada rasa. Sudah passion. Tragis sekali kalau menikah tapi tidak ada rasanya. Kasihan kamu ya. Jadi, ya kalau kamu merasa begitu, ya doanya dilengkapi. Semoga dapat mahabbah, dapat mawaddah, dapat rohmah, dapat sakinah, empat-empatnya. Biasanya orang itu ya mau menikah itu ada rasa. Ya kayak tadi loh, passion, intimasi, komitmen. Oke, ya intimasi itu kecocokan, rasa dekat. Ada orang itu yang tidak intim sih, tapi tidak dekat, tidak nyambung, tapi terus menikah. Ya tetap nanti mesti ada rasa dan ada komitmen karena pernikahannya, rasa karena hidup bersama. Jadi ya karena hidup bersama lama-lama ya muncul rasa itu tadi kalau versi Jawa kulino. Makanya ndak usah heran, Pak, teman saya itu loh dijodohkan, tapi kok bisa ya anaknya banyak misalnya. Loh, iya sih mungkin dia perlu penyesuaian dulu, terus rasa itu muncul. Kalau di awalnya mungkin yang membersamakan komitmennya. Baik, nanti kita bahas seputar ini ya melalui tresno kuwi jalaran saka kulino. Kita masuk lagi ke beberapa aspek konsep cinta dalam budaya Jawa, dalam filsafat Jawa. Semoga sudah bisa ditangkap 3 pembeda ini. Kita masuk ke simbolisme dulu sebelum ke konsepnya ya. Kalau kemarin simbolnya kan di belakang wayang-wayang itu. Sekarang kita taruh di depan untuk memahamkan. Orang Jawa punya simbol untuk cinta yang sejati itu diibaratkan seperti Mimi lan Mintuno. Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini ya? Kalau kalian Gen Z nggak kenal itu, yang generasi saya pasti sering. Jadi mimi itu sejenis binatang. Mungkin kalau bahasa Indonesianya belangkas. Apa ya kalian? Belangkas itu. Saya susah nyari. Ya saya ngerti lah gambarnya itu, kamu cari sendiri, googling nanti. Bukan undur-undur loh. Itu bukan kok dibesarkan begitu ya, besarnya telapak tangan gini. Yang perempuan lebih besar, yang laki-laki di depan. Jadi belangkas ini laki-laki dan perempuan kalau dia satu pasang itu sudah tidak bisa dipisah. Jadi dia termasuk binatang yang monogami. Jadi ayo nikah sekali seumur hidup sudah. Jadi tidak ada kok Mimi Mintuno itu poligami. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kelakuanmu kayak binatang, gonta-ganti pasangan. Tapi kalau pasangannya Mimi lan Mintuno, tidak. Jadi kemana-mana pun berdua. Tidak mungkin dia dipisah. Kalau dipisah mati. Jadi Mimi lan Mintuno itu kalau dipisah mati.
Yang di depan yang laki-laki, yang di belakang yang perempuan. Jadi laki-laki lebih kecil, perempuan lebih besar karena dia sambil bawa telur-telur nantinya. Jadi dia ini seumur hidup sudah, kalau sudah gandeng ya gandeng sudah. Kadang-kadang kalau sudah mati sama orang Jawa dijadikan hiasan dinding. Jadi untuk sebagai simbol cinta sejati. Cari ya nanti gambarnya buat di tembok kosmo, Mimi lan Mintuno. Meskipun kamu jomblo enggak apa-apa lah. Biar pokoknya punya gambaran tentang cinta sejati. Asal tidak dipisah dari pasangannya, dia umurnya panjang. Kalau dipisah mati tadi ya. Kalau dimasak harus bareng. Dimasak mau dimakan, dia harus bareng. Kalau tidak dimasak salah satu beracun. Jadi Mimilan Mintuno itu kalau dia dimasak salah satu saja, jangan dimakan. Beracun dia. Masaknya harus bareng berdua. Nah, itu hati-hati ya. Ya saya tidak tahu bahwa ada warung yang menjual belangkas ini. Terus kamu tanya ini tadi masaknya sendirian atau bareng pasangannya. Itu kalau sama pasangan yang lain mungkin lebih beracun lagi dia. Jadi dia harus dimasak bareng pasangannya. Karena racun di yang satu itu penawarnya racun di yang lain. Itu simbol cinta yang sejati di dalam budaya Jawa. Nah, nanti kalian cari ya. Saya tidak tahu orang Barat kenal tidak Mimi lan Mintuno ini. Ya mungkin istilahnya pakai bahasa Latin, bahasa asing ya. Baik, zaman saya kecil di banyak rumah di desa-desa itu sering pakai hiasan dindingnya Mimi lan Mintuno ini. Mungkin kamu cari di rumahnya kakek-kakekmu mungkin ada. Baik, ini simbol pertama. Jadi budaya Jawa juga punya concern tentang konsep cinta, tidak hanya Barat. Tidak hanya dulu Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan. Kita di Jawa juga dalam cara membahas cintanya. Simbolisme kedua. Itu pasangan dewa Bathara Kamajaya dan Dewi Komorati. Ini biasanya kalau ada upacara 7 bulanan di Jawa, terus mecah degan kelapa muda, itu di luarnya digambari dua dewa ini. Sama maknanya, untuk menggambarkan cinta yang sejati. Kalau di wayang, Bathara Kamajaya itu putranya Bathara Ismaya atau Semar. Dia dikenal sebagai dewa cinta. Dewa cintanya Jawa, wayang. Parasnya tampan, budinya luhur, punya panah asmara. Jadi kalau kalian dipanah dengan panahnya Dewa Kamajaya ini, ya kalian akan jatuh cinta. Itu mirip ya kalau di Yunani ada Cupid. Nah itu juga kan yang membawa panah asmara. Punya pasangan Dewi Komorati, ini putri Bathara Soma. Digambarkan sangat cantik, lembut, sayang, dan setia dengan suaminya. Jadi dua dewa ini disimbolkan sebagai cinta abadi, harmoni, setia. Di banyak upacara Jawa dilibatkan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Ya ada sih cerita khususnya. Kalau di wayang itu ada cerita satu ketika Kahyangan itu diserbu raksasa. Sementara Bathara Guru, raja langitnya, penguasa kadewatan, sedang semedi. Nah, tidak ada yang bisa membangunkan Bathara Guru ini. Akhirnya para dewa minta tolong Bathara Kamajaya ini. Karena dia punya senjata yang
bisa membuat orang melek. Kalau orang jatuh cinta itu kan orang yang bergairah, bersemangat, dopaminnya naik. Nah, untuk membangunkan terus para dewa minta Bathara Kamajaya, mbok tolong panahmu arahkan ke Bathara Guru, biar dia bisa bangun. Gampang lah nanti kalau marah kita bantu menjelaskan. Dewanya dipanah asmara. Nah, ya karena situasi gawat terus dipanah Bathara Guru itu. Bangun memang, tapi beliau marah luar biasa. Sampai kemudian mata ketiganya terbuka, mengarah pada Bathara Kamajaya. Ya terbakar hangus sampai habis Bathara Kamajaya ini. Melihat suaminya terbakar, ya Dewi Komorati tidak rela. Beliau ikut masuk ke dalam api yang membakar Bathara Kamajaya. Dua-duanya sama-sama hangus, jadi abu. Nah, terus tidak tega Bathara Guru, terharu oleh cinta dua dewa ini. Akhirnya dibangkitkan lagi dalam bentuk rasa cinta, daya cinta yang Kamajaya dalam diri laki-laki, yang Komoratih dalam diri perempuan. Jadi mereka ditakdirkan, kalau bahasa wayangnya itu mancing. Mancing itu mirip kalau istilah tasawufnya tajalli. Masuk ke dalam orang yang sedang jatuh cinta. Jadi kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kalau versi cerita ini ya berarti Dewa Kamajaya itu sedang hadir mancing dalam dirimu. Yang perempuan juga begitu. Ya, saya tidak tahu kalau pas kalian bertepuk sebelah tangan itu mungkin hanya Dewa Kamajaya saja yang turun, Komoratinya enggak. Mungkin Dewa Komoratinya lihat, alah mancingnya kok yang kayak gitu, enggak seneng saya. Baik, tapi ini simbol cinta yang abadi ya. Jadi rasa cinta yang dalam. Baik, ini juga akan sering kalian temui sebagai simbol cinta dalam budaya Jawa. Kita lanjutkan. Masih ada yang populer. Di Jawa, orang banyak menyebut-nyebut dua ini. Ya, Rama dan Sinta, Romo dan Sinto. Ini simbolisme cinta yang berat untuk ditanggung. Saya tidak perlu cerita ya bagaimana kisahnya Romo dan Sinto. Ini kita belajar makna cinta apa sih yang biasanya diambil dari Rama dan Sinta ini. Meskipun belakangan saya lihat ada banyak yang nafsir aneh-aneh. Tapi sebenarnya maunya yang pertama Rama dan Sinta ini kan menikah melalui sayembara, kemudian diasingkan di hutan dan lain sebagainya, hidup sengsara, terus terpisah lagi ketika diculik oleh Dasamuka. Jadi perjalanan cinta yang sangat berat. Setelah diselamatkan dari Dasamuka, muncul gosip aneh-aneh yang membuat kemudian Rama melakukan upacara untuk membakar Ibu Sinta biar jelas bahwa masih suci. Mengapa? Menghindari gosip. Menghindari suara-suara negatif. Dan Rama yakin 100% istrinya suci, tapi dia ingin menyelamatkannya dari suara-suara yang negatif dengan cara upacara tadi. Ada beberapa yang menurut saya penting dalam pelajaran cintanya Rama dan Sinta ini. Nanti kapan-kapan ya kita bahas full. Cuma ini trailernya saja. Ya karena ngaji kita kan sering sekali bahas tema-tema cinta itu ya. Jadi pelajaran pertama apa? Cinta itu tidak sekedar rasa. Jadi tidak sekedar kebucinanmu, tapi kesanggupanmu untuk menanggung narasinya, ceritanya, lika-likunya, dinamikanya. Jadi tidak bisa kalian mencintai kok nyari enaknya saja. Itu bukan cinta. Cinta itu
dituntut kita untuk sanggup menanggung ceritanya. Seperti Rama dan Sinta, ada pengasingan, ada penculikan, ada fitnah, kemudian ada hidup berjarak dari yang dicintainya. Jadi cinta sejati akan kelihatan bukan saat bahagia, tapi saat muncul ujian. Jadi tresno itu bukan tentang aku nyaman bersamamu, tapi apapun yang terjadi aku siap menemanimu. Nah, iya, jadi itulah Rama dan Sinta. Meskipun sudah diculik berpuluh tahun, balik masih diterima. Kenapa? Karena bukan sekedar nyari senangnya saja. Oke, ini pelajaran pertama dari kisah Rama dan Sinta. Pelajaran kedua, kesetiaan itu bukan sesuatu yang bisa dipamerkan atau bisa diperlihatkan kemana-mana. Kesetiaan itu laku yang sunyi. Dewi Sinta itu waktu diculik Rahwana, dia setia dengan suaminya, dan itu ya perjalanan yang sunyi, tidak ada yang ngawasi. Satu-satunya yang ngawasi ya dirinya sendiri. Bahkan kemudian orang memfitnah beliau, menganggap beliau tidak mungkin diculik seorang penjahat besar yang sakti, yang luar biasa segalanya punya, kok tidak diapa-apain. Pasti diapa-apain itu kan gitu, suara-suara dari luar. Jadi ini memang benar perjalanan yang sunyi. Kesetiaan itu pertama-tama tidak kelihatan di luar, tapi tegas di dalam. Maka kalian bisa tertipu kalau hanya melihat dari luar. Karena luar itu bisa saja cuma acting. Bisa saja sekarang ada pamrihnya, terus gayanya kelihatan setia sekali, tapi begitu yang dipamrihi hilang bisa ditinggal kalian. Maka setia itu jalan sunyi. Tidak akan ada orang mengapresiasi. Karena tidak kelihatan memang. Atau seandainya kelihatan pun mungkin orang mewajarkan saja. Padahal itu perjuangan berat. Misalnya ya, kasih contoh. Misalnya di kita banyak keluarga kurang mampu, terus suami istrinya pisah. Satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri ngurusi anak, ngurusi apa itu. Oh, ini kan satu-satunya yang bisa menolong adalah kesetiaan. Dan itu perjuangan sunyinya masing-masing. Tidak ada orang tahu. Bahkan seandainya orang tahu pun orang akan bilang, ya wajarnya memang begitu. Biasanya ya harus begitu, mau gimana lagi. Kan orang selalu begitu. Orang tidak melihat betapa beratnya perjuangan untuk setia itu. Dan ini dicontohkan oleh Dewi Sinta. Ya termasuk Rama. Rama kan juga berarti pisah berpuluh tahun. Tapi toh tidak nikah lagi. Padahal kalau mau kan ada itu adiknya Rahwana yang naksir. Ada raksasa-raksasa yang senang dan lain sebagainya, tapi tetap setia dengan istrinya. Tapi ya lagi-lagi itu perjalanan yang sunyi. Mulia, tapi tidak diapresiasi secara berlebihan, secara luar biasa. Jadi kalau tujuanmu hanya dipuji orang, kesetiaan tidak akan kelihatan. Baik, itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Cinta tidak selalu menang. Kalau dalam ceritanya Rama, cinta itu di bawah dharma, di bawah tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh Rama. Termasuk tadi melakukan upacara ujian dengan api tadi. Jadi, tapi memang demikianlah cinta yang dewasa. Di situ saya tulis.
Cinta punya pelajaran pahit. Yang pertama apa? Cinta yang sudah dewasa itu tidak selalu minta dimanjakan. Setiap orang punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab mungkin budaya, punya tanggung jawab etik, punya tanggung jawab religius. Cinta seringkali hadir dalam rangka mendukung pemenuhan tanggung jawab tadi. Sehingga kalau dalam ceritanya Rama, itu dharmanya didulukan. Cintanya kemudian. Ini salah satu ayat cinta yang pahit. Saya tahun lalu itu yang bikin syair yang dinyanyikan oleh Iwan Fals itu kan, saya kasih judul syairnya Ayat Cinta Paling Pahit. Ayat cinta paling pahit itu ketika cinta sadar bahwa dia tidak bisa selalu senang-senang, terlalu dimanja, memanjakan atau minta dimanjakan. Bahkan ada kalanya cinta memang menuntut harus berpisah. Dan itu pahit. Cinta itu ingin nyambung tapi menuntut kita harus berpisah. Kalau dulu saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana, contohnya bukan kok kalian LDR-an. Tapi contohnya adalah ketika seorang ibu harus berpisah dengan anaknya. Harus nyapeh anaknya, harus melepas anaknya berjuang, menjauh. Itu sakit. Tapi kalau tidak rela dengan itu, anak ini tidak akan berkembang, tidak akan mandiri, tidak akan dewasa. Itulah cinta. Maka pelajaran dari cinta itu ya, cinta tidak selalu menang dengan hasil yang menyenangkan. Bahkan ada kalanya cinta itu justru kemuliaannya terletak pada beratnya perjuangan, bahkan ketika dia kalah oleh kehidupan. Bayangkan misalnya kisahnya Romeo and Juliet atau kisah-kisah cinta yang lain. Kan sebagian besar sad ending. Akhirnya mengenaskan, tapi justru jadi cerita cinta yang mengagumkan. Laila Majnun, kurang ngeri apa kesengsaraan cinta mereka. Kamu membayangkan harusnya kan kayak film-film ini kalau sudah sesusah itu akhirnya happy ending. Tapi toh akhirnya sad ending. Tapi tetap tidak kehilangan kemuliaan, keagungan cintanya. Bisa saja malah sebaliknya kalau dia sukses. Romeo sukses nikah dengan Juliet. Wah, terus ceritanya bisa macam-macam. Mungkin ada selingkuh lah, ada gegeran beli rumah, ada bisa macam-macam urusannya. Tapi justru ketika terpotong di situ, kita sekarang menceritakannya jadi dahsyat. Nanti kalau Laila Majnun itu jadi menikah, tidak akan lahir puisi-puisi luar biasa dari seorang Majnun. Ini sih satu sisi, makanya saya sebut kadang cinta itu pahit. Tapi justru dalam pahitnya cinta terkandung kemuliaan dan kedahsyatannya. Perjuangan-perjuangan hebat di level apapun biasanya landasannya cinta. Para pahlawan yang berkorban untuk bangsanya, ya karena mereka cinta tanah airnya. Orang tua yang berkorban untuk keluarganya, ya karena mereka mencintai keluarganya. Jadi ini pelajaran ketiga dari kisahnya Rama dan Sinta. Bagaimana cinta itu tidak selalu menang, tapi kalah pun dia masih bergumul, masih bisa memamerkan keagungan. Karena kadang-kadang di momen-momen kalah itu cinta menampakkan ketulusannya. Dan itu mengagumkan. Baik, ini simbolisme ya dari Rama dan Sinta yang sering dipakai di Jawa sebagai simbol pasangan ideal. Sama seperti Betara Kamajaya dan Dewi Kumaratih tadi, sama seperti Mimi lan Mintuna. Ya, ini ilustrasi saja biar teman-teman paham gaya orang Jawa memahami cinta.
Oke, kita lanjutkan ke materi pokok kita. Itu tadi pengantar ya. Pengantarnya setengah jam. Nanti materinya padahal panjang malam hari ini. Yuk, bismillah kita mulai. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Tadi terjemahannya, cinta itu lahir disebabkan oleh terbiasa. Jadi orang Jawa menganggap lebih melihat cinta itu proses, tidak sekedar ledakan emosi. Jadi cinta itu bukan perasaan yang spontan. Mungkin saja sih spontanitasmu itu ketertarikan yang kuat, tapi itu belum cinta. Cinta itu hasil laku yang panjang. Kita menemani, kita merawat, kita memahami, kita menerima. Cinta lahir dari kesetiaan dalam keseharian, bukan dari sensasi yang sesaat. Orang Jawa percaya perasaan bisa berubah, tapi kebiasaan yang dijaga akan melanggengkan rasa. Coba perhatikan, kenapa sih ada orang yang sampai tua masih saling mencintai? Karena kulino. Sudah terbiasa menjalani hidup berdua, rasa sudah bertaut sedemikian rupa. Coba tanya simbahmu, coba tanya orang tuamu, ayah ibumu. Mereka sudah saling bertaut. Ditinggal salah satu sulit menjalani hidup dengan nyaman. Kenapa? Sudah terbiasa. Misalnya orang tuamu, bapakmu sedang tugas jauh kemana. Ibu yang padahal biasanya beliau melayani, itu pun ya di rumah rasanya sepi, kebingungan. Kenapa? Terbiasa hidup bersama, berdua. Jadi kulino. Padahal kalau tadi dasarnya hanya ketertarikan, coba diinventaris. Yang membuat tertarik apa? Cantiknya. Kalau sudah tua, cantiknya kan sudah pergi. Tapi kok masih setia? Karena kulino. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang filosofi kulino. Jadi yang dimaksud tresno jalaran saka kulino itu ya menetapnya cinta, mengakarnya cinta. Itu karena kita terbiasa. Jangankan yang sudah nikah lama, mungkin kalian yang iseng-iseng pacaran sekian bulan kan rasanya juga ada keterikatan tertentu. Biasanya pagi-pagi kuliah gini saya dijemput, sekarang tidak ada yang jemput. Itu kan mulai terasa. Kenapa? Ada kebiasaan yang berjalan bersama. Jadi makna dasarnya itu, cinta itu proses, tidak sekedar alat atau jalan untuk senang-senang letupan emosi. Saya pernah ditanya ini, tak jawab sekarang ya, lebih detail. Dulu waktu ditanya jawaban saya tidak detail. Mengapa sih cinta pada pandangan pertama itu kadang tidak langgeng? Kadang ya, saya tidak bilang selalu. Mungkin awalnya cinta pandangan pertama, tapi kan terus kulino tadi. Tapi kalau dia hanya berhenti pada pandangan pertamanya, itu kan mungkin terpesona wajahnya, terpesona senyumnya, terpesona gagahnya, terpesona lembutnya. Ini kan kesan pandangan pertama. Kalau berhenti di situ, kemungkinan langgengnya sulit. Kenapa? Yang pertama, karena kesan pada pandangan pertama itu lahir dari proyeksi, bukan pengenalan. Proyeksi itu gini loh, misalnya kalian lihat, senyumnya, misalnya kan. Terus kamu membayangkan alangkah bahagianya kalau aku tiap hari melihat senyum itu. Itu namanya proyeksi. Cantiknya, seneng ya kalau punya pasangan kayak gitu, nanti kemana-mana orang iri semua mesti. Itu proyeksi. Yang perempuan juga begitu. Anak ini gagah sekali ya, punya pasangan kayak gini, tak pamerin kemana-mana.
Ini mapan hidupnya, berarti saya nanti nyaman sudah. Itu semua proyeksimu di awal. Itulah pandangan pertama. Jadi yang bunyi tidak sekedar ketakjubanmu, tapi kamu memproyeksikan harapanmu, fantasimu, kekosongan batinmu yang diisi dia. Itu kalau kamu berhenti di situ saja, tidak ada proses pengkulinaan, pembiasaan selanjutnya, mungkin kamu akan kaget, kecewa, dan mundur. Saya membayangkan punya pasangan secantik ini, hidup nyaman, tentram, seneng-seneng. Sekarang kok jatuhnya malah susah ya. Di mana-mana digodai orang, di mana-mana orang tatapannya berbunyi, kok mau ya perempuannya, itu mungkin gitu ya. Jadi kamu terus merasa tidak nyaman. Proyeksimu berubah, hancur, tidak terwujud. Itu yang membuat kemudian kelanggengannya jadi terputus. Alasan kedua, pandangan pertama itu banyak digerakkan oleh emosi. Kayak kita waktu marah, waktu kecewa, itu kan yang menggerakkan emosi. Kalau cinta ya nanti ada hormon-hormon dopamin, terus adrenalin keluar, ketertarikan biologis. Yang seperti ini kan turunnya cepat. Jadi cinta yang sekedar ketertarikan sesaat. Ya memang cinta pandangan pertama itu dahsyat, meledak-ledak. Kalian tidak bisa tidur malamnya, mungkin berminggu-minggu terbayang-bayang dia terus. Kenapa? Hormonmu sedang berlimpah ruah, dopaminmu meningkat tajam. Tapi kalau pada saatnya ini merusut jumlahnya, kan ada kapan itu saya bilang, ini ya jumlahnya tidak bisa stabil terus. Tambah panjang ya tambah rasanya tidak seheboh awalnya. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan rasa materi melalui pandangan pertama, kemungkinan langgengnya susah. Mungkin nikah terus tahun pertama, tahun kedua rasanya tidak cocok, terus ada yang pisah, ada yang cerai, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu mungkin karena dasarnya hanya impresi awal, pandangan pertama. Yang ketiga, kenapa yang seperti itu tidak langgeng? Ya karena belum diuji, belum teruji. Iya sih sekarang sedang enak, sedang senang. Besok kalau susah, ayo. Kalau pas konflik, kalau pas kecewa, kalau pas jenuh, kalau hidup ini berubah, apa dia juga mau tetap berkomitmen? Jadi tadi proyeksimu ingin enak, ternyata tidak enak. Ketika tidak enak, apa kamu masih mau melanjutkan? Kalau di Genzi itu, kalau versinya Genzi biasanya, Genzi saya bilang kan dasarnya passion, senang tidak senang. Itu kemungkinan besar kamu milih pisah. Makanya tidak usah heran, kapan itu saya baca ada berita, tingkat perceraian di Indonesia meningkat terus. Dan itu menarik. Kadang-kadang seiring dengan meningkatnya tingkat ekonomi, tambah makmur. Iya, tambah ingin nyari yang lain. Nyari proyeksi baru. Berarti ya, tidak hanya pandangan pertama, berarti ya ada pandangan kedua, pandangan ketiga. Ingin ganti yang lain. Karena mungkin itu tadi nikahnya nyari enaknya saja. Nah, enak sih, tapi sekarang terus ekonominya naik jadi lebih enak. Akhirnya ya ingin nyari pandangan yang lain. Bosen punya pasangan kayak gini terus misalnya, terus ingin ganti yang lain. Baik, ini ya bagi yang bertanya, kenapa sih cinta pandangan pertama itu kalau hanya berhenti di pandangan pertama, resiko.